KPPI itu hadir itu pada pasca reformasi Bapak Ibu. Jadi tahun 99. Jadi sebelum tahun 99 itu adanya hambatan usaha. Jika kita lihat bahwa pada saat itu terjadi monopoli, kemudian adanya kekosongan hukum. Jadi tidak ada peraturan-peraturan mengenai kartel, pembagian wilayah, pembagian diskriminasi dan lain-lain. Tidak ada pasal-pasal yang mengatur regulasi kita. Nah ini sangat kontras dengan negara-negara advance seperti Amerika, antitrust law-nya mereka udah hampir 100 tahun. Kemudian Jerman sudah hampir 60 tahun dengan Bundeskartelamtsnya. Kemudian Jepang juga sudah memiliki undang-undang persaingan usaha tahun 1946. Sehingga KPPU itu baru nongol di tahun 99. Itu pun salah satu karena ada reformasi hukum. Dulu ada karena ada kita minjam uang dengan IMF. Kemudian persyaratannya kita harus memiliki undang-undang persaingan usaha. Nah, pasca KPPU hadir, kita sudah banyak juga memberi kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Banyak perkara-perkara yang sudah ditangani. Dari tahun 99 kita menangani perkara Indomaret, kemudian perkara kartel SMS, kemudian memberikan saran pertimbangan kebijakan kepada pemerintah terkait mengenai taksi, kemudian mengenai tiket pesawat, minyak goreng, kemudian yang terbaru juga terkait mengenai monopoli Pertamina dan lain-lain. Itu sudah sering kita lakukan. Bapak Ibu sendiri mungkin sudah paham bahwa monopoli itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah praktek monopoli. Nah, seperti monopoli apa yang tidak dilarang? Contoh seperti PLN, seperti Pertamina, seperti kereta api, itu adalah perusahaan-perusahaan monopoli. Yang dilarang itu adalah praktek monopoli. Nah, praktek monopoli itu sudah diatur di undang-undangnya bahwa pemusatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau dua pelaku usaha yang mana yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Disitulah yang kita lihat, bahkan seperti Pelindo juga sudah banyak juga perkara-perkara yang kita tangani khususnya mengenai pelanggaran-pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Jadi nanti mungkin akan kami sampaikan beberapa potensi-potensi tools dari undang-undang persaingan usaha yang dapat digunakan Bapak Ibu juga yang artinya sebagai pelapor atau sebagai yang dirugikan dari adanya tindakan-tindakan dari praktek monopoli yang dilakukan oleh misalkan seperti Pelindo, misalkan seperti itu. Tugas utama KPPU itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini termasuk kita memanggil pihak-pihak, kemudian memeriksa, jadi kemudian termasuk juga memutuskan perkara. Jadi sudah banyak putusan-putusan yang kita putuskan khususnya mengenai terkait mengenai pelayaran. Yang dari tahun 99 sampai sekarang. Kemudian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini adalah KPPU memberikan saran pertimbangan kepada kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Seperti kami sampaikan di awal, ini sudah banyak kita lakukan. Jika memang ini ada pertimbangan atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang beririsan dengan undang-undang persaingan usaha, tentunya kita akan memberikan saran pertimbangan untuk dilakukan perbaikan. Untuk dilakukan sesuai dengan persaingan yang sehat. Kemudian pengendalian merger ini dalam hal merger mereka wajib menotifikasi kepada KPPU. Kemudian yang terbaru tugas tambahan KPPU mengenai pengawasan kemitraan. Dan ini juga berpotensi juga dapat diimplementasikan di perusahaan bongkar muat yang mana adanya kemitraan KPPU sebagai polisinya atau sebagai jurinya dalam hal perjanjian kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah, perusahaan besar dengan perusahaan kecil, perusahaan besar dengan perusahaan mikro. Ini ada perjanjian kemitraan. Nah, dalam proses pelaksanaannya jika terjadi tidak seimbang nih perjanjian kemitraannya, Bapak Ibu dapat melaporkan ke KPPU untuk dilakukan pengawasan. Artinya dan ini ini ada sanksinya juga Bapak Ibu. Jika mereka tidak melaksanakan perjanjian kemitraan secara baik, tentunya itu bahkan dendanya bisa sampai 10M dan pencabutan izin usaha besar. Ini sudah banyak juga perkara-perkara yang kita tangani, yang paling banyak khususnya di inti plasma. Dan ini tidak menutup kemungkinan di perusahaan PBM mungkin ini ada perjanjian-perjanjian kemitraan yang bisa beririsan dengan KPPU ini dapat menjadi tools bagi Bapak Ibu untuk melaporkan perjanjian kemitraan tersebut dilakukan tidak secara baik dalam proses bisnisnya. Ini ada larangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ini ada pelaku usaha pesaing secara horizontal. Jadi ini adanya perjanjian yang dilarang secara horizontal ini antara para pelaku usaha. Ini adanya misalnya kartel antara perusahaan bongkar muat. Nah kemudian ada juga yang hambatan vertikal.
antara bisa saja dengan perusahaan bongkar muatnya dengan Pelindo misalkan. Kemudian ada juga penyerahan posisi dominan. Ini bisa saja dilakukan oleh Pelindo. Misalkan seperti itu secara gampang untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran dalam undang-undang persaingan usaha.